Oke, baik Ibu dan Bapak, yang pertama kita seperti biasa masuk ke office.com. Di sini sebetulnya, nah ini kalau kita klik yang titik 9 ini banyak aplikasi yang kita buka di sini. Atau kita klik yang semua aplikasinya, ini ada kelas notebook. Jadi bisa membuat di sini atau bisa juga membuat langsung di Teams. Kalau di Teams itu berarti kita sudah ada siswanya karena dari awal kita sudah membuat kelas. Kita contohkan saja ya dari awal ya. Kita klik Teams. Ini kelas yang kemarin saya buat. Sekarang Ibu dan Bapak kita contohkan membuat Teams baru dulu. Nah, ini kita bisa buat bergabung atau buat tim. Di sini klik, kita buat tim baru. Misalkan kita buat kelas, ini contohnya misalkan saya kelas 5 SDN uji coba. Nanti silakan kalau Ibu dan Bapak disesuaikan ya. Ini deskripsinya, silakan diisi juga untuk apa kelas ini dibuat. Misalkan kelas dibuat untuk apa, silakan ya. Nanti isi sendiri. Kemudian kita klik berikutnya. Nanti untuk guru kan kita sudah jadi guru, tapi kalau misalkan ada guru lain, silakan ditambahkan gurunya. Nah, saya contohkan, misalkan kita membuat siswanya atau menambahkan siswanya SDN Ciluluk 1, SDN Dasar 1, misalkan. Nah, nanti Ibu dan Bapak juga sama ketika membuat kelas ini, silakan masukkan temannya. Jadi misalkan nanti silakan Ibu dan Bapak masukkan SD mana saja yang mau dianggap murid. Kalau dalam bahasa Sundanya bobodoan misalkan ya. Karena sehubungan dengan siswa kita sendiri belum punya akun Microsoft Office. Jadi silakan gunakan teman-teman yang ada di sini untuk menjadi siswanya. Gabungkan, mau 3, 4, 5 terserah itu ya. Nah, kemudian nanti kita klik tambahkan, ini saya contohkan 2 saja dulu. Bukan berarti yang lainnya tidak termasuk ya, ini hanya contoh. Jadi nanti pun Ibu dan Bapak bisa boleh 1 sekolah, 2 sekolah, atau 3 sekolah yang Ibu dan Bapak contohkan, silakan. Untuk menjadi siswa ya, tutup misal. Nah ini kan sudah ada ya, kelas 5 uji coba dengan 2 murid tadi ya. Dengan 2 murid yaitu SD Ciluluk 2 dan SD Mandalesari 1. Nah, sekarang untuk membuat file catatan kelasnya, kita bisa klik di buku catatan kelas atau kalau di yang berbahasa Inggris itu kelas notebook. Ini buku catatan kelas, diklik. Di sini kita klik catatan kelas yang ada di sini. Nah, ini jadi kalau kita sudah punya buku catatan kelas, tinggal ambil dari buku catatan kelas yang sudah ada. Kalau belum, kita tinggal siapkan buku catatan kosong. Karena dari kebanyakan ibu dan bapak sekarang, bukan kebanyakan lagi, tapi memang semuanya belum memiliki buku catatan. Jadi kita klik saja buku catatan kosong. Ini tadi ya, ada 3 ruang yang akan diperoleh dari kelas notebook ini. Ada ruang kolaborasi, ada pustaka konten, ada bagian khusus guru. Di ruang kolaborasi ini, baik guru dan siswa bisa mengedit konten atau materi atau apa yang sedang dibahas. Kemudian kalau di pustaka konten,
ini adalah materi khusus yang dibuat oleh guru kepada siswa. Jadi hanya guru yang bisa membuat dan mengeditnya. Sedangkan siswa hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengubah isi dari materi yang dibuat oleh guru. Nah, ini untuk bagian khusus guru. Nah, ini guru dapat mengedit. Nah, siswa sendiri yang bersangkutan, misalkan saya dengan SD Mandala Sari bisa saling melihat dan mengedit. Tapi SD Ciluluk tidak bisa melihat yang SD Mandala Sari. Dan SD Mandala Sari pun tidak bisa melihat yang catatan SD Ciluluk. Nah, ini fungsinya ya. Jika sudah paham, ini tinggal klik berikutnya. Nah, nanti yang ini, jadi di nama siswa itu tadi pasti nama siswanya sudah ada, yaitu sesuai dengan siswa yang kita tambahkan. Kalau saya tadi kan 2 ya, SD Mandala Sari 1 dan SD Ciluluk. Nah, ini boleh dibuang, boleh diedit, atau boleh ditambah. Misalkan kita mau membuatnya buku catatan yang akan kita nilai dan akan kita butuhkan dari siswa. Kemudian juga yang akan kita butuhkan dari siswa itu adalah buku tugas. Kalau mau ditulis buku PR-nya boleh, misalkan ada PR juga selain, misalkan Bu, saya mah kalau buku tugas itu jamnya di jam sekolah, jadi jam 7 sampai jam 12. Sedangkan PR nanti dikerjakan di rumah, ada buku PR juga, silahkan, itu bebas ya. Nah, kalau saya karena ini contoh, saya buatlah ini misalkan yang ini buku ulangan. Untuk ulangan. Yang ininya mau saya hapus, boleh. Kalau mau nambah lagi, silakan tambah di sini. Kalau nggak jadi, hapus lagi. Nah, ini misalkan yang akan saya buat segini. Kemudian kita klik apa ini? Buat. Nah, cepat atau tidaknya membuat buku catatan, ini tergantung dari sinyal yang Ibu dan Bapak miliki. Jadi jangan bertanya kepada saya, Bu, nu abdi mah hararese. Nah, itu tanyakan kepada ibu kuotanya bagaimana, bapak kuotanya gimana. Nah, ini saya juga sendiri ini masih muter-muter. Nah, mulai ada penampakan. Nah, ini adalah buku catatan punya saya, gitu kan, yang sudah saya buat. Nah, kemudian, nah ini kita bisa klik yang ini ya, untuk supaya buku catatannya lebih besar. Nah, pada seagengan ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ini klik panahnya biar bisa melihat bagian-bagiannya. Nah, ini di saya ini ada buku selamat datang. Misalkan selamat datang ya, karena tadi ini selamat datang di ini bisa kita edit. Misalkan selamat datang di kelas tadi apa ya? Kelas 5 ya. Di kelas uji coba misalkan. Nah, ini bisa kita edit. Silakan misalkan mau dijelaskan apa misalnya. Misal di kelas ini kalian, maaf ya ini kalian karena kita memposisikan bahwa Mandala Sari dan Ciluluk itu bukan guru tapi siswa. Kalian harus apa? Silakan nanti ini boleh ditambah-tambah. Kemudian misalkan apa lagi gitu ya, silakan itu. Diisilah sesuai dengan kreasi ibu dan bapak. Mau dibawa kemana kelas itu. Nah, ini warnanya juga bisa kita ubah. Hurufnya samalah seperti di Word ini ya. Nah, ini untuk yang pertama misalkan di selamat datang ya. Selamat datang. Kemudian ini buku catatannya. Bisa kita ubah ini. Di sini kan
FAQ gitu kan, FAQ. Kita misalkan mau ubah dengan tata tertib kelas uji coba. Ini biar anak-anak atau siswa juga tahu seperti apa tata tertibnya. Nah, ini silakan ini dilanjutkan, diubah juga misalkan. Misalkan satu eh, kelas dimulai pada pukul berapa, duanya. Silakan itu diisi ya. Nanti kreativitas ibu dan bapak sendiri. Nah, ini ada collaboration space. Nah, ini mulai menggunakan ruang. Nah, ini dapat menulis apa saja. Ini bisa digunakan untuk diskusi. Misalkan eh, bagaimana pendapat kalian, survei ya kita itu kan, atau jajak pendapat misalkan. Misal, ini tergantung ya, silakan. Bagaimana ya, seperti kesepakatan, silakan tidak usah di itu kan, yang bisa mengikuti langsung silakan ikuti, yang tidak simak, tapi jangan mengeluarkan suara itu kan tadi kesepakatannya ya. Nah, misalkan ibu atau bapak mau jajak pendapat tentang pendapat siswa pandemi virus COVID-19 gitu ya. Nah, ini nanti si murid itu bisa di sini menambahkan pendapatnya apa. Jadi ini seperti diskusi umum. Gitu ya. Misalkan ini tadi kan ada Mandalasari sama Ciluluk. Ini Mandalasari sama Ciluluk itu bisa mengomentari, bisa mengumpulkan pendapatnya di situ. Yang Mandalasari bisa melihat komentar yang Ciluluk juga bisa melihat komentar yang Mandalasari. Ini yang jajak pendapat ya. Nah, untuk kolaborasi space. Nah, ini untuk guru saja. Nah, ini adalah seperti apa ya? Ini adalah ruangan khusus untuk tempat guru memasukkan materi yang tidak boleh diakses oleh siswa di kelas. Hanya guru yang bisa melihat materi dalam grup ini dan bisa menambahkan sebanyak mungkin yang diinginkan. Misalkan nih, kalau kita mau menyimpan tentang soal, kemudian di situ sudah ada kunci jawabannya. Itu kan nggak boleh dilihat oleh siswa ya. Nah, simpan di sini. Seperti apa ya, seperti catatan lah gitu. Nah, ini adalah bagian dari guru. Misalkan di sini adalah apa ya, ulangan ulangan harian, atau misalkan boleh latihan soal gitu kan, dan kuncinya misal, ini misal saja ya. Nah, ini ulangan harian, tapi misalkan mau mau menyimpan lagi yang PTS, nah ini bisa ditambah halamannya, klik. Nah, ini kan ada halaman tak berjudul, terus nih soal soal PTS. Ini adalah buku buku harian atau catatan kita yang tidak boleh dilihat oleh siswa dan tidak akan terlihat oleh siswa ini. Yang ini yang guru saja ya. Nanti kalau yang berbahasa Inggris tinggal dilihat saja. Ini poin keberapa ini. Nah, selesai kita membuat buku catatan kita pribadi. Nah, ini. Nah, sekarang kita beralih ke pustaka konten. Nah, pustaka konten ini
Ini adalah materi-materi yang kita buat yang akan diakses oleh siswa, yang akan dilihat. Misalkan ini, kita mulai nih. Maaf untuk yang TK dan SMP, ini saya mencontohkannya yang SD, tapi nanti bisa disesuaikan ya. Nah, misalkan di sini ada tema 1. Nah, di sini silakan isi materi tema 1 itu apa saja. Jadi rangkuman materinya bisa disimpan di sini. Atau misalkan mau dibuat bahwa ini menggunakan video, itu boleh. Misalkan ini tema 1 ya, kita mau cari. Jadi materinya bisa kita cari juga di apa? Di web atau ngambil dari buku. Ini kita cari materi yang ada di web. Ini saya cari di web punya saya, materi-materi yang kebetulan sudah banyak juga. Nah, ini misalkan nah, ini misalkan kita mau ambil materi yang ini. Kita copy. Nah, ini misalkan karena ini judul mau kita kasih warna misalkan. Warna tulisannya ungu. Misal ya, itu bebas ya. Kemudian kita copy materinya. Ini termasuk dengan gambarnya juga bisa di copy. Nah, tapi cara mengkopinya kita tidak bisa klik kanan, tapi cukup dengan Ctrl C, kemudian pas kesinikannya Ctrl, tombol Ctrl dibarengkan dengan tombol V. Nah, ini. Ini sudah ada ya. Nah, ini sedang menyisipkan gambar. Ini tergantung dari sinyal juga ini menyisipkan gambarnya. Nah, ini materinya sudah masuk, tapi perlu kita edit. Nah, ini seperti ini kan. Ini 1 iklan radio, 1 iklan televisi. Nah, ini kita bisa edit nih. Jika 1 iklan radio, maka yang iklan televisi itu harus jadi yang kedua. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan mentah-mentah kita copy kemudian seadanya, nanti bingung. Termasuk ini juga. Misalkan ini 2. Nah, ini silakan edit ya. Ini hanya contoh saja. Nanti sampai semuanya selesai. Nah, terus kemudian sudah materinya, kita mau tambah ke tema 2. Kita tinggal klik lagi aja halaman. Nah, ini halaman, kita kasih tema 2. Dan ini bisa terus ditambah sampai berapa tema. Kalau misalkan, saya mah mau pustaka konten, misalkan di sininya ini yang jadi apa? Yang temanya di sini mau subtema, boleh. Misalkan seperti ini. Nama bagian tema 2 atau tema 3 nah, tadi. Nah, ini. Jadi dari pustaka konten itu ada tema 3. Nah, tema 3 itu misalkan tadi ininya ini sub tema 1. Tambah lagi sub tema 2. Tambah lagi sub tema 3. Nah, ini. Jadi boleh dari sini menggunakan pustaka, kemudian di sini jadi tema 1, 2. Boleh juga ini tema seperti ini. Temanya di sini, di bagian.
kemudian yang ini halamannya dipakai untuk subtema itu boleh. Kalau ini tidak akan terpakai, ini salah. Nah, ini bisa di klik kanan, ini bisa hapus bagian. Atau mau diganti nama bagiannya, misalkan bukan menggunakan pustaka konten, tapi materi pokok, misalkan. Boleh, seperti itu. Jadi ini bebas ya, silakan berkreasi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sekarang, karena tadi murid saya ada 2, jadi di sini hanya ada Ciluluk dan Mandala Sari. Tapi nanti kalau ibu dan bapak muridnya banyak ya tentu saja di sini banyak. Nah ini nanti makanya untuk contoh tugas saya yang sekarang, ibu dan bapak cukup 2, 3 atau maksimal 5 sekolah saja dulu supaya tidak terlalu pusing. Ini kita lihat yang Ciluluk, buku ulangan misalkan. Nanti ini bisa sendiri buku catatannya Ciluluk bisa menulis sendiri dia nyatat apa. Buku tugas, buku ulangan. Nah, ini buku ulangannya misalkan kita mau ulangan. Ini bisa copy dari sini. Tadi kan sudah ada nih eh, ulangan harian dan kuncinya misalkan. Copy dari sini, masukkan ke sini. Seperti itu. Nanti kita coba ada ulangan. Soal ulangan. Nah, ini kita coba dulu ya. Ini bisa di-copy, misalkan ada 5 soal. Tadi disimpan di sini kan ya. Ini soalnya misalkan ini ada soal di buku ulangannya gitu. Ini eh, kita mau kasih juga untuk ini kan di Ciluluk ya. Nah, ini Ciluluk. Kita mau juga buat untuk di Mandala Sari. Kita tinggal copy saja. Ini dari Ciluluk. Kopikan di Mandala Sari. Nah, ini. Tapi nanti yang Mandala Sari tidak bisa melihat yang Ciluluk. Yang Ciluluk juga tidak bisa melihat Mandala Sari. Nah, seperti ini. Di ini udah isi semua. Tinggal ya kita gunakan. Coba di sini ada SD Ciluluk dan Mandala Sari. Ada yang mau mencoba bersedia? Oke, Ibu bisa menjadi apa donatur dulu ya Bu ya. Ini untuk membuktikan kepada yang lainnya bahwa buku catatan ini berfungsi. Sebentar saya coba dulu masukkan Ibu ke kelas saya. Ini kalau mau menambahkan siswa begini. Nah, ini tinggal tambahkan anggota. Tadi TK apa ya? Puri Madani ya? Nah, ini saya tambahkan. Saya tambahkan, saya cek lagi di catatan kelasnya. Ini saya, nah ini sudah ada TK Puri Madani. Tolong Bu bisa menuliskan sesuatu di buku catatan. Misalkan Ibu saya minta mencatat materi. Bisa membuka nggak Bu?
Di kelas kelas note. Yang itu yang ini yang tim saya, Bu. Yang yang kelas 5 uji coba. Di tim ini ya, yang SDN uji coba. Ada yang buku catatan kelasnya, Bu? Ya, itu. Ada buku catatannya? TK Purimadani. Buku catatan. Ya, sudah diklik? Nah, silakan Ibu menuliskan sesuatu, apa saja itu. Biar di sini teman-teman bisa melihat bahwa Ibu menulis catatannya gitu. Rupanya tadi sinyal masih loading. Nah, ini ada di saya muncul catatan anekdot. Ananda Fitri menangis ketika akan masuk kelas. Nah, jadi saya bisa melihat Ibu mencatat apa saja gitu. Atau siswa mencatat apa saja. Itu seperti itu ya. Tapi catatan Ibu ini tidak bisa dilihat oleh SD Mandala Sari dan SD Ciluluk. Jadi itu murni hanya bisa dilihat oleh Ibu dan saya. Seperti itu ya fungsinya. Kemudian kalau saya memberikan tugas juga, ini tugasnya mungkin bukan mungkin lagi, tidak akan terlihat oleh orang lain atau siswa lain. Sehingga kalau kita misalkan mengomentari, nah kamu itu jangan begini atau kita mengadu kepada orang tuanya, bukan mengadu ya, kita sharing dengan orang tuanya. Ibu, putri ibu begini, 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 seharusnya. Nah itu bersifat privacy. Ucapan kita terhadap siswa itu tidak akan dilihat oleh siswa lainnya gitu. Mengerti ya Bu ya? Nah, itu. Kecuali kalau yang di sini nih. Kalau yang di collaboration space. Tadi kan yang collaboration space saya bagaimana pendapat kalian tentang pandemi virus COVID-19? Coba Ibu di sini komentar. Nah, ini komentar Ibu nanti akan terlihat oleh semua orang, semua siswa. Mengerti ya, Bu ya? Yang lainnya paham ya? Ya. Itulah kelebihan buku catatan. Jadi, kalau sudah menggunakan buku catatan kelas ini, kita sudah tidak memerlukan lagi buku secara tertulis karena apapun buku apa tulisan, mau ulangan, mau PR bisa kerjakan langsung di situ gitu. Jadi kita tidak lagi mengumpulkan buku yang bertumpuk-tumpuk. Seperti itu ini fungsi dari buku catatan kelas. Oke, sampai di sini